Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun masih secara virtual. Nah, selawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, anak-anak ustazah, seperti biasanya sebelum memulai pelajaran, ustazah akan menyampaikan satu hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung atas niat. Nah, anak-anak ustazah semua, apapun yang kita lakukan di dunia ini, niatkan semua karena Allah agar bernilai ibadah. Contohnya, antum nih belajar, niatnya karena Allah, insya Allah bernilai pahala. Tapi kalau antum belajar cuma main-main, maka hasilnya hanya main-main. Kemudian misalnya antum membantu orang tua antum, niatnya ibadah karena Allah, insya Allah bernilai pahala. Tapi ketika antum membantu orang tua hanya terpaksa dan hanya akan mendapatkan lelah, tidak akan mendapatkan pahala. Jadi segala sesuatu hal-hal yang baik niatkan semua karena Allah, insya Allah bernilai ibadah. Baiklah anak-anak ustazah, langsung saja pelajaran kita hari ini yaitu tentang tematik. Selamat belajar. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita masuk pelajaran meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ustazah mau ulang lagi pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan yang mendasari atau menjadi inti dalam setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Baik anak-anak ustazah, biar lebih mengerti, kita langsung ke contohnya saja ya nak. Nih ustazah ada cerita tentang Teda Siten. Jadi kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragrafnya. Kemudian baru kita simpulkan. Ustazah bacakan ya nak ya. Teda Siten. Teda Siten adalah upacara adat dari Jawa Tengah. Upacara adat ini diselenggarakan untuk memperingati usia 7 bulan seorang anak. Upacara adat yang biasa disebut upacara turun tanah ini melambangkan doa dan harapan orang tua agar anaknya menjadi orang berguna, tangguh, dan bijaksana. Nah, pertama kita cari gagasan pokok. Ingat nak, kemarin kita udah belajar gagasan pokok itu biasanya berada di awal paragraf. Nah, di sini ada gagasan pokoknya. Teda Siten adalah upacara adat dari Jawa Tengah. Selebihnya itu adalah gagasan pendukung. Apa aja nak? Upacara adat ini diselenggarakan untuk memperingati usia 7 bulan seorang anak. Upacara adat yang biasa disebut upacara turun tanah ini melambangkan doa dan harapan orang tua agar anaknya menjadi orang berguna, tangguh, dan bijaksana. Nah, ini paragraf pertama. Selanjutnya, yaitu paragraf kedua. Setiap tahapan yang dilalui dalam upacara Teda Siten memiliki makna tertentu. Pertama, anak dibimbing menginjak 7 piring nasi ketan berbagai warna. Hal ini bermakna bahwa anak akan mampu menghadapi segala bentuk tantangan dalam hidupnya. Nah, yang kita cari adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kita lihat, coba di awal paragrafnya apa nak? Setiap tahapan yang dilalui dalam upacara Teda Siten memiliki makna tertentu. Nah, itu adalah gagasan pokok. Selebihnya itu adalah gagasan pendukungnya. Nah, apa itu nak? Pertama, anak dibimbing menginjak 7 piring nasi ketan berbagai warna.
Hal ini bermakna bahwa anak akan mampu menghadapi segala bentuk tantangan dalam hidupnya. Bisa dipahami, Nak? Kedua, anak dibimbing menaiki tangga yang dibuat dari batang tebu berwarna ungu. Tahap ini bermakna anak dapat memiliki ketetapan hati dalam menggapai cita-cita dan tidak mudah menyerah. Nah, kita lihat gagasan pokoknya di awal paragraf, yaitu kedua, anak dibimbing menaiki tangga yang dibuat dari batang tebu berwarna ungu. Selebihnya itu adalah gagasan pendukung. Apa aja itu? Tahap ini bermakna anak dapat memiliki ketetapan hati dalam menggapai cita-cita dan tidak mudah menyerah. Bisa dipahami anak-anak ustazah? Paragraf terakhir. Ketiga, anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang di dalamnya terdapat beberapa benda, seperti mainan, uang, perhiasan, kitab suci, dan alat tulis. Anak akan dibiarkan mengambil satu benda dengan harapan akan menjadi cita-citanya kelak. Rangkaian acara inti Teda Siten telah dilaksanakan. Selanjutnya, anak akan dimandikan dengan siraman air bunga. Kegiatan diakhiri dengan pemotongan tumpeng serta penyebaran beras kuning dan uang logam oleh orang tua. Keseluruhan tahapan ini bermakna agar anak bersih dalam menjalani kehidupan sehingga dapat membanggakan orang tuanya dan dapat memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya. Nah, paragraf terakhir cukup panjang ya, Nak ya. Jadi kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kita lihat gagasan pokok biasanya terletak di depan paragraf, yaitu baik, anak-anak ustazah, dari paragraf sebelumnya bisa kita ambil gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya yaitu ketiga, anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang di dalamnya terdapat beberapa benda seperti mainan, uang, perhiasan, kitab suci, dan alat tulis. Nah, selebih dari kalimat tersebut adalah gagasan pendukung. Nah, anak-anak ustazah, dari ide pokok per paragraf tadi bisa dapat kita tarik kesimpulan, yaitu Teda Siten adalah upacara adat dari Jawa Tengah. Setiap tahapan yang dilalui dalam upacara Teda Siten memiliki makna tertentu. Pertama, anak dibimbing menginjak 7 piring nasi ketan berbagai warna. Kedua, anak dibimbing menaiki tangga yang dibuat dari batang tebu berwarna ungu. Ketiga, anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang di dalamnya terdapat beberapa benda seperti mainan, uang, perhiasan, kitab suci, dan alat tulis. Nah, jadi pelajaran hari ini bagaimana menyimpulkan teks. Menyimpulkan teks itu didapatkan dari beberapa ide pokok per paragraf yang digabungkan menjadi satu paragraf yang disebut dengan kesimpulan. Anak-anak ustazah paham? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan sama saja secara personal, baik via chat ataupun telepon. Nah, usai cukupkan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.